Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam seri pembahasan istirahat di dalam Kristus. Dan kita sudah masuk pelajaran yang ke-8 dengan topik bebas untuk beristirahat. Tapi sebelum lanjut, saya mau ajak kita tunduk kepala, minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu, memenuhi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti setiap firman yang akan kami perdalam. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bebas untuk beristirahat. Apa yang harus kita bebaskan di dalam diri kita? Apakah rasa takut, khawatir, cemas? Mazmur 27 ayat yang pertama, ayat yang menjadi landasan pembahasan kita berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita mungkin dipenuhi dengan berbagai macam ketakutan menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu di hadapan kita. Namun ayat ini boleh memberikan jaminan di bagian awal pembahasan kita. Yang paling tidak boleh memberikan pencerahan bagi kita. Karena ternyata Tuhan kita adalah segala-galanya bagi kita. Iya, kita sebagai manusia mungkin saja tertekan. Kita sebagai manusia mungkin saja tawar hati, cemas oleh karena masalah hidup yang menghimpit kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah penyebaran COVID-19, ada ketakutan tersendiri di dalam diri kita. Bisa saja itu mengganggu fisik kita, mental kita, bahkan pun spiritual kita. Tapi mari kita pelajari bersama-sama pelajaran penting tentang dua pelajaran yang perlu kita pelajari dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Pelajaran yang pertama kita akan ambil dari perjanjian baru. Kisah di dalam Markus pasal yang kedua. Poin pertama, istirahat yang mujarab. Markus 2 ayat yang ketiga berkata, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Perhatikan, ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang sahabatnya. Tentunya 4 orang ini penuh perhatian terhadap sahabatnya yang lumpuh ini. Sebaliknya, orang yang lumpuh ini juga memiliki kerinduan untuk bisa dipulihkan dari masalah hidup yang sedang ia hadapi. Saya katakan masalah hidup oleh karena ada sesuatu yang paling penting yang disentuh oleh Yesus yang merupakan kebutuhan mendasar daripada orang ini. Pria yang lumpuh ini menjalani kehidupan yang penuh dosa, yang pada akhirnya membawa dia kepada kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan. Pada prinsipnya, penyebab daripada banyak penyakit adalah karena melanggar hukum, apalagi melanggar hukum yang berhubungan dengan kesehatan. Namun saudaraku, kita tidak boleh langsung membatasi pada pernyataan ini sehubungan dengan penyakit. Karena sejak awal dosa telah menyebabkan penyakit itu ada. Penderitaan harus dialami oleh manusia. Mari kita lihat contoh. Ada orang yang tidak pernah mungkin merokok, tetapi dia menderita penyakit kanker paru-paru. Mengapa ini terjadi, saudara? Karena kejahatan sedang menguasai dunia kita ini. Dunia kita ini seperti tidak aman. Dan kita memerlukan istirahat yang paling mujarab. Orang yang lumpuh ini, saudaraku, dia menderita karena dosanya sendiri. Tetapi pada akhirnya dia menemukan 2 penolong. Pertama, sahabat-sahabatnya yang dengan setia merawatnya. Dan yang kedua, juru selamat Yesus yang bersedia memberikan pertolongan, memberikan jaminan istirahat yang mujarab yang dia sangat perlukan pada saat itu. Poin kedua yaitu pengobatan pada sumbernya. Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mungkin agak unik ayat ini ketika kita baca dengan saksama. Karena Yesus melihat iman daripada 4 orang yang datang dan juga orang yang lumpuh ini. Jadi kata lain, iman keseluruhan daripada baik orang yang lumpuh maupun sahabat-sahabatnya yang membawanya. Mari kita coba lihat
apa yang diserang oleh Yesus dari masalah yang dihadapi oleh orang yang lumpuh ini. Apakah kelumpuhannya? Oh tidak. Yesus menyerang akar penyebab masalahnya. Kelumpuhannya itu hanyalah gejala. Penyebab sebenarnya ada di dalam diri orang itu. Orang lumpuh perlu diampuni, perlu dibebaskan dari rasa bersalah. Akhirnya dia menemukan pengampunan. Akhirnya dia menemukan istirahat spiritual yang ia rindukan selama ini. Kemudian kita ketahui penyakit fisiknya itu secara otomatis dipulihkan. Yesus dia melangkah lebih jauh dan dia sentuh hal terdalam yang terjadi di dalam diri orang ini, yang sangat dibutuhkan oleh orang ini, yaitu pengampunan atas kesalahannya. Oh saudaraku, juru selamat kita, dia selalu bersedia memberikan kita istirahat dalam naungan kasih-Nya. Dia selalu siap memberikan kita istirahat di dalam anugerah-Nya, dalam pengampunan-Nya. Bahkan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, dia siap memberikan solusi dari penderitaan yang kita sedang alami. Dalam buku Gospel Workers, halaman 217, Pena Inspirasi berkata, dalam berdoa untuk orang sakit, doa kita harus disertai dengan pemikiran ini. Tuhan, Engkau tahu setiap rahasia jiwa. Engkau mengenal orang-orang ini. Yesus pembela mereka, menyerahkan nyawanya untuk mereka. Artinya, ketika kita berdoa, kita mendapatkan tuntunan di mana Yesus tahu apa yang ada dalam diri saya. Serahkan kepada Yesus dan biarkan Yesus yang menjamah kita. Kasih-Nya untuk mereka lebih besar daripada kasih yang dapat kita berikan sebagai manusia. Itulah sebabnya, jika demikian, kemuliaan-Nya akan dinyatakan kepada orang-orang yang tertindas. Oh saudaraku, anak-anak Tuhan, yang dibutuhkan bukan yang lain, bukan dunia ini, tapi Tuhan saja. Poin selanjutnya itu melarikan diri. Kita masuk pada perjanjian lama, ada kisah yang lain di sana. Ketika kita dari perjanjian baru melihat kisah yang sungguh dramatis, saya katakan, kita juga melihat ke perjanjian lama, ada peristiwa yang lain di sana. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Anda tahu cerita tentang apa di sini? Elia sebenarnya dia tidak takut dengan nabi palsu yang ratusan jumlahnya. Namun dia panik luar biasa ketika Isabel mengumandangkan ancamannya. Akhirnya dia melarikan diri tanpa tujuan dalam ketakutan. Dia pergi keluar dari Israel, bahkan Yehuda, tapi dia tidak menemukan rasa aman, saudaraku. Saat itu dia tidak dapat berpikir dengan jernih. Ada sesuatu yang lebih penting yang dia butuhkan pada saat itu. Dia perlu istirahat, tetapi tidak tahu di mana atau bagaimana dia bisa menemukannya. Karena dia baru saja melarikan diri, saudaraku. Oh saudaraku, apakah Elia kurang iman? Oh no. Saya katakan tidak, oleh karena imannya masih kuat. Anda boleh buka dalam 1 Raja pasal 19 ayat 10. Tetapi karena dia mengalami tekanan yang kuat, karena dekrit pembunuhannya, dia juga kalut, saudaraku. Oh saudaraku, pelajaran yang perlu kita ingat. Kita boleh ambil pelajaran penting dari kisah ini. Kita tidak boleh menghakimi mereka yang patah semangat ataupun tertekan. Kadang-kala kita langsung menghakimi mereka yang tertekan. Oh, tadinya dia setia, semangat dalam pelayanan, tapi tiba-tiba kenapa dia sudah tidak semangat lagi? Kita tidak tahu akar permasalahannya. Bisa saja dia tertekan dengan masalah yang dia alami. Karena itu, saudaraku, kita perlu mendorong dia, memberikan semangat kepada mereka yang mungkin tertekan, semangatnya luntur. Bahkan sesekali kita perlu mendengarkan mereka, mendengarkan keluhan mereka. Ya saudaraku, jangan cepat menghakimi sebelum kita tahu akar permasalahannya.
Elia mengalami hal yang sama. Dia bingung, dia kalut. Tetapi sebenarnya dia masih seorang nabi yang punya rohani yang kuat, punya iman. Tetapi kenapa dia tertekan? Karena masalah yang dihadapi. Dia masih manusia. Saudara-saudaraku, saya mau ajak sekali lagi. Jangan kita langsung menuduh si A dan si B. A dan B. Kenapa harus begini? Kita harus lihat akar permasalahannya. Apakah mungkin dia memiliki masalah? Seorang pemimpin yang bijak akan memutuskan dengan cara yang terbaik untuk sikap-sikap yang ditunjukkan yang mungkin sudah berbeda dari sebelumnya. Kita perlu melihat lebih dalam. Kemudian, poin selanjutnya, terlalu lelah untuk berlari. Masih berbicara tentang Elia. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Anda lihat, dia dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan, sehingga seakan-akan dia punya keinginan adalah mati. Elia menyerahkan dirinya kepada pikiran yang negatif. Sebagai manusia biasa, dia mulai merenungkan konsekuensinya dari pelariannya dan mulai mengkhawatirkan hal-hal tentang mungkin saya telah merusak reformasi yang sedang berlangsung di Israel. Mungkin juga saya telah mengecewakan Tuhan. Mungkin dan mulai menduduh dirinya sendiri. Saudara, perasaan-perasaan seperti ini pasti ada di tengah-tengah kita. Kadangkala ketika kita coba melarikan diri, setan menggunakan momen ini untuk menuduh kita dan coba menjatuhkan kita. Mungkin saja saya sudah begini dan hampir tidak ada harapan. Tapi saudaraku, saya boleh katakan praise the Lord. Oleh karena dalam kisah Elia, pada akhirnya dia berhenti melarikan diri dan mulai berpikir lebih jernih. Dia berdoa dan doanya singkat. 1 Raja pasal 19 ayat yang keempat. Tapi saudaraku, walaupun singkat, tapi pada saat itulah Tuhan turut campur tangan dalam masalah yang dihadapi. Terkadang saudaraku, kita mungkin tidak merasakan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di tengah-tengah masalah pergumulan yang kita hadapi. Kita mungkin berpikir bahwa kita tidak layak di depan Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan selalu di sisi kita. Dia memandang kita dengan kasih dan kelembutannya dan siap memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudara, dia selalu ada di sisi kita. Dia selalu ada di samping kita. Walaupun kita mungkin sedang dalam keadaan tidak berdaya, dia sedang ada bersama-sama dengan kita dan selalu membisikkan kata-kata positif untuk bangkit sebagai pemenang. Maukah saudara bangkit sebagai pemenang? Yesus berikan jaminan ini. Dia dekat dengan semua orang. Poin selanjutnya itu istirahat dan banyak lagi. 1 Raja pasal 19 ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Anda lihat, Elia memerlukan istirahat fisik. Dan Tuhan tahu istirahat fisik yang dibutuhkan oleh Elia. Dia harus istirahat tidur. Tapi bukannya sampai di situ. Tuhan tahu juga kebutuhan fisiknya. Anda bisa lihat, malaikat menyuruh dia bangun dan makanlah. Saudara, Tuhan kita tahu apa kebutuhan kita, fisik kita, bahkan kerohanian kita. Pada saat itu, ketika Elia bangkit, dia siap untuk bertemu dengan Tuhan. Namun Tuhan membuatnya merenung. Kemudian Tuhan membimbing dia. Tuhan memberikan tugas yang baru kepada dia. Tuhan memberikan tantangan yang baru kepada dia. Karena dia sudah bangkit menjadi seorang pemenang. Kepada Elia dalam ketenangan suara yang tenang dan damai, Tuhan
berikan dia tantangan. Saudaraku, kita tahu bersama bahwa hidupnya tidak berakhir di bawah pohon arar itu, saudaraku. Tetapi Elia pada akhirnya membuat hujan api dari sorga. Dia bahkan mencari 7.000 orang yang merindukan reformasi rohani di Israel. Dan bahkan mencari teman-teman baru. Kisahnya berakhir dengan perjalanan ke surga. Dengan kereta dari sorga yang berapi. Saudaraku, sungguh luar biasa. Perjalanan iman seorang nabi yang ternyata dia juga membutuhkan Tuhan. Saudaraku, kadang kita gagal memutuskan langkah yang tetap pada saat kita mungkin tertekan, saat kita terpuruk, kita sulit untuk menentukan jalan mana yang harus kita jalani. Ingatlah saudaraku, semakin kelam kehidupan kita, semakin kita perlu datang kepada Tuhan untuk menemukan istirahat sesungguhnya ada di dalam Yesus. Tidak ada di tempat yang lain, hanya di dalam Yesus kita datang. Pena inspirasi dalam buku Proverbs and Kings chapter 12 halaman yang ke-162 berkata, di dalam pengalaman semua orang ada masanya terjadi kekecewaan yang menusuk dan menjadikannya tawar hati. Hari-hari bila kesusahan menimpa dan sukar untuk percaya, ingatlah bahwa Allah masih tetap menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya. Hari-hari bila kesusahan menggoda jiwa, sampai tampaknya maut mau merenggut nyawa kita, Tuhan masih ada. Dalam keadaan yang demikian, banyaklah yang kehilangan pegangan kepada Allah, sehingga menjadi hamba kebimbangan, hamba daripada ketidakpercayaan. Hati-hati saudaraku, jangan kita jadi hamba kebimbangan dan hamba ketidakpercayaan oleh karena masalah hidup yang ada di tengah-tengah kita. Dapatkah kita pada saat-saat begini dengan pandangan rohani mengerti akan jaminan-jaminan Allah? Kita harus melihat malaikat-malaikat bahwa mereka sedang berusaha menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Bergumul untuk menanamkan kaki kita ke atas suatu landasan yang lebih kokoh daripada bukit-bukit kekal dan iman yang baru, yaitu hidup yang baru yang bersinar. Oh, sungguh luar biasa saudaraku. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita, bukan hanya rohnya, tapi malaikatnya juga bekerja untuk meyakinkan kita. Sungguh luar biasa jaminan yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini. Dua peristiwa penting, dua momen penting dari dua kisah yang berbeda ini. Saya percaya ini akan memberikan semangat rohani tersendiri bagi kita untuk kita boleh menemukan istirahat yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan. Jangan takut, Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pencerahan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima saat ini. Tolonglah kami untuk memahaminya dan merespons dengan cara yang benar. Kami rindu berkomitmen untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam perjalanan iman kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang sungguh luar biasa. Terima kasih karena Engkau selalu di samping kami, berjalan bersama-sama dengan kami, dan siap memberikan jalan keluar dari semua masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu, mohon berkat-Mu untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini. Berkat kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu dari COVID-19 akan menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan. Karena hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, sampai bertemu kembali di edisi mendatang.